Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan perumpamaan berikut dan berkata kepada para murid-Nya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan para murid tentang potensi kejahatan dan kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Mereka harus memperhatikan hal-hal tersebut dan dengan sadar dan tahu dan mau berjuang untuk menata diri dengan tepat, sehingga membiarkan potensi-potensi kebaikan bertumbuh lebih cepat dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupannya sendiri maupun kehidupan sesama. Semoga berkat pengajaran-Mu kepada para murid yang kami dalami hari ini, kami pun terdorong untuk senantiasa memperjuangkan hal-hal baik di dalam diri kami, demi keselamatan kami pribadi, demi perkembangan Gereja Kudus, demi kemuliaan nama-Mu, dan keselamatan banyak orang. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, ketika seseorang mempersiapkan tanah untuk ditanami dengan tanaman-tanaman pilihan, ia menyadari bahwa di dalam tanah itu ada benih-benih rumput yang akan ikut bertumbuh ketika tanah mulai menumbuhkan benih-benih itu. Namun jika ia tidak menanam benih, rumput itu akan tumbuh dan menguasai tanah itu, sehingga tanah tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Ketika kita menanam tanaman padi di ladang, rumput-rumputan akan ikut bertumbuh. Tetapi ketika kita membiarkan rumput-rumputan bertumbuh, tanaman padi tak akan pernah ikut bertumbuh. Yesus memanfaatkan hal tersebut untuk mengingatkan para murid tentang potensi-potensi yang baik dan yang buruk yang ada di dalam diri masing-masing orang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Namun di saat yang sama, ia juga memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh kegelapan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dari pribadi yang sama dapat keluar hal-hal yang positif dan juga keluar hal-hal yang negatif. Yang positif tentu membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi dan komunitas. Hal-hal yang buruk tentu membawa kehancuran jiwa, baik bagi pribadi maupun kehidupan Gereja Kudus. Di sini kita diajak untuk melihat bahwa setiap orang beriman senantiasa berada di dalam sebuah periode tantangan. Ia ditantang untuk melakukan hal yang baik dan menyadari
bahwa jika ia lalai melakukan hal yang baik, hal-hal yang buruk akan lebih menonjol dan menguasai jiwanya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum membahasakan realitas di dalam kehidupan iman umat manusia. Seorang beriman harus berjuang untuk menata hidupnya dengan benar. Ia harus menyiapkan ladang hatinya untuk menerima benih sabda. Ladang hati itu ditata melalui keterbukaan dan kerelaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kerelaan ini ketika diisi dengan firman dengan tulus ikhlas, maka firman itu akan membaharui diri orang tersebut sehingga ia menjadi instrumen Tuhan untuk melakukan kebaikan. Namun ketika ia menutup hati terhadap firman Tuhan dan membiarkan diri untuk dikuasai oleh kegelapan, maka ia menjadi instrumen kegelapan untuk merusak bangunan gereja kudus. Menyadari realitas seperti ini, kita perlu bersikap yang benar di dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Pertama-tama, kita memperkuat diri kita dengan penguasaan akan firman Tuhan. Firman yang kita kuasai dan kita tanam di dalam hati akan membentuk pola pikir kita, sehingga semua nilai yang datang kemudian akan kita saring dengan firman yang menjadi filter utama. Yang tidak sesuai dengan firman akan kita jauhkan karena potensial merusak diri kita. Yang kedua, kita perlu memiliki kemauan yang tegas di dalam berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kegelapan selalu menawarkan sesuatu yang mengisi impuls-impuls kebutuhan kita sebagai manusia. Jika kita ingin agar impuls kebutuhan itu terpenuhi, maka mengikuti suara kegelapan adalah cara yang paling gampang. Dan banyak orang terperangkap dalam situasi demikian karena ia tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketegasan untuk menolak kehendak kegelapan harus datang dari hati kita sendiri yang diperkuat oleh Roh Kudus. Maka para adorator sekalian perlu berjuang untuk menata hal-hal tersebut. Ia harus lebih mengeksplorasi kebaikan-kebaikan di dalam dirinya dan menjadikannya sebagai pandangan hidup yang menjadi filter untuk menyaring semua nilai duniawi yang datang kepadanya. Filter tersebut akan memberi peluang hidup kepada benih sabda sehingga menghasilkan buah-buah rahmat bagi banyak orang. Berdoalah senantiasa agar daya iman yang diperoleh dalam adorasi ini berpengaruh di dalam kehidupan kita, sehingga menyingkirkan benih-benih lalang yang ditabur iblis di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk berlaku suci di hadapan-Mu. Berikanlah kami peneguhan untuk menolak hal-hal yang buruk di dalam hidup kami dan berjuang untuk mengembangkan hal-hal yang baik walaupun itu menuntut korban diri kami. Semoga perjuangan kami Kau ridhoi sehingga kami boleh bersaksi tentang keselamatan kepada banyak orang dan membawa buah-buah yang positif bagi kehidupan Gereja Kudus. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.